Seru. Masuk di situ deh. Kita mulai dari Nggak ada. bagaimana ceritanya kronologisnya kok bisa thrash metal ke dangdut Melayu. Ini lucu. Silahkan. Jadi Sambil ngopi dulu kan. awalnya ini Hello YouTube, this is Jackpot. Assalamualaikum teman-teman semua, apa kabar? Kembali di Jackpotnya Jul Kriwil. Kali ini spesial banget loh. Saya sedang bersama seorang musisi yang serba bisa, yang lebih sering di belakang layar, tetapi karya-karyanya saya perlu info dan informasikan ke kalian semua. Siapa dia? Ini dia, namanya Toeng Kenzi. Hai, Kang, sehat Kang? sehat alhamdulillah. Toeng Kenzi ini aku kalau manggilnya sih Kang Untung, Mas Untung. Ya, oke. Tapi nama bekenya Toeng Kenzi. Itu arti namanya piye toh Kang? Itu sebenarnya sih mamaku ya. Waktu aku kecil kan dipanggil Toeng gitu kan. Sebenarnya belum Toeng gitu. Jadi karena Itu karena apa? karena aku dulu gendut kan. Sekarang gede, dulu gendut. Berarti tetap bro. Gak ada beda berarti. Terus foto. Kang Toeng ini asli mana toh? Kalau aku Banyumas. Maaf teman-teman sambil kita ngudut ya. Iya, ini nggak boleh nih. Karena terpaksa kalau ngebul nggak jalan. Iya. Kadang suka mampet, nggak bisa ngobrol kalau nggak ngudut. Asli mana Kang Toeng? Kelahiran saya Banyumas, Kang Jul. Banyumas itu, wah. Salah sebelum Purworejo ya? Iya, sebelum Purworejo. Jalur tengah. Jalur tengah, Jawa Tengah, jalur tengah. Terus dari Banyumas itu kita ini dulu deh, orang biar semuanya kupingin tuh ngasih tahu kalian bahwa ini orang hebat, Toeng Kenzi ini. Apa aja hebatnya? Yang pertama kan musisi, udah jelas tempatnya seperti ini. Musiman. Jangan bilang musiman, enggak. Kang Toeng ini musisi serba bisa menurutku. Nanti kita tanya-tanya apa aja karyanya sebelum masuk ke sampean mengerjakan musik-musik dangdut. Iya. Sampean itu sebenarnya referensi awalnya bermusik itu apa? Buka kartu ya? Lo iya dong. Di Jackpot ini kita ingin orang semua tahu bahwa ada orang bertalenta tinggi seperti Mas Toeng. Sebenarnya apa referensi awalnya? Sebenarnya ini cerita awal ya, Ya. Kang Jul ya. Ya. Awal kenal musik itu sebenarnya masku yang ngeracunin sama guru SMP ku. Jadi ada Pak Guru yang ngekos di tempatku. Oke. Ya. Nah, itu aku dijejelin Judas Priest tahun 89-an. Aku masih SD itu. Judas Priest, Ingwi gitu kan. Jadi apa ini bising gitu kan. Tapi aku punya, nggak tahu deh, aku punya apa ya, suka aja gitu denger itu kan. Musiknya bisik, beatnya luar biasa, berisik, musiknya berisik lah. Nah, SD itu aku udah mulai belajar gitar. Oke. Walaupun sepenggal dua penggal, akordnya ngawur, tapi ya lagu Break in the Law, Break in the Law, Break in, itu racun itu pertama gitu. Oke. Break in the Law, terus masku juga banyak ngasih denger zaman God Bless ya. God Bless. Maaf, Mas juga main gitar atau instrumen lain? Masku tuh pemain bass. Pemain bass, oke. Jadi kami sekeluarga main musik semua sebenarnya sih. Oh, mantap sekali. Lanjut. Terus banyak aku dengar tuh lagi lagu-lagu dari masku zaman kaset tuh kan. Ya. Masuk ke kamar masku ada God Bless, ada Duran Udah mulai pop dong, pop rock dong. Ya. The Who, Kansas, Scorpion, itulah itu udah nyerep kan. SD kebayang nggak pulang sekolah nyalanya Scorpion. SD. Living and Dying. Nih SD di Banyumas itu terus itu gimana itu sampai kapan itu? Kan tuh Dengerin begituan. sampai SMP aku masih. Jadi pengalaman aku manggung pertama itu di sebelah rumah tuh ada hajatan. Ya. Ada hajatan, B-nya telat, belum datang. Oke. Nah, akhirnya
aku tuh gemeter pegang gitar elektrik secara nggak pernah pegang elektrik kan. Nah terus temanku satu ini aja drummer nih. Drummer tuh drummer kamar, katanya pakai bantal guling. Iya. Tiba-tiba bisa main drum beneran. Itu pertama kali dia pegang drum, aku pertama kali pegang elektrik. Serius, siapa namanya itu? Drummer itu? Biar mungkin kalau dia nonton. Ada di media sosialnya Cuping Black. Halo Mas Cuping Black. Ini temennya lagi ngobrol sama gua nih. Jadi ya, sampai tua kita masih main bareng. Cuping Black. Oke, itu tadi drumnya Cuping Black. Yang main bass? Mas sendiri? Mas, aku main gitar. Ada pemain keyboardnya nggak? Nggak ada waktu itu. Nggak ada. Jadi karena penonton udah penuh, band datangnya telat. Waktu itu kan belum ada handphone ya. Oke. Jam 8 harus main, nggak ada yang main. Jadi kita beranikan diri. So main standby. Tapi nyanyinya waktu itu aku SMP ya. Lagu Maafkan. Slang. Oke. Woi, itu masku yang paling tua, Mbak Yuku almarhum tuh kaget. Loh, kok bisa main band? Nah, itu perdana aku main band di tempat hajatan. Main gitar sambil nyanyi berarti, Mas Untung? Enggak, masku yang nyanyi. Oke. Masku yang nyanyi sambil main bass. Ya. Luar biasa tuh Kang Jul. Nah dari situ lah terus masa-masa SMA itu justru sebenarnya aku beraliran di thrash metal lama. Bentar nih, tadi dari hard rock ke thrash lah. Di thrash metal ini siapa yang mempengaruhi? Thrash metal itu pertama kali Sepultura kesini ke tahun 91-92. Sekitar itulah. Ya itu terinfluence dari situlah. Terus kita mulai ke toko musik kan, toko kaset beli tuh album Sepultura yang mana? Yang pertama pertama, terus Beneath the Raymond, Rise. Wah ini kayak di TVRI kemarin nih lagu ini. Ya itu Kang. Ulik. Jadi masa SMA itu saya lebih banyak ngeband latihan di studio daripada sekolah. Sekolah bolos. Itu SMA. Saya tuh terharu ketika kepala sekolah SMP tuh menghadiahkan gitar akustik Yamaha, masih saya ingat C600. Nylon string? Nylon, oke. Nylon. Nah, dari situ terus saya SMA pindah kota lah, ke Purwokerto, saya sekolah di sana. Tuh mulai banyak teman. Mulai berkembang dah tuh, dan kita termasuk pengusung band yang dengan aliran tidak umum pada waktu itu. Thrash itu? Thrash. Buset. Apa nama band waktu itu? Pertama kali. Jadi saya juga mulai terinfluence sama musik-musik Megadeth. Asih. Terus Sepultura kan? Yes. Nah, Sepultura itu kan artinya kuburan dalam bahasa Brasilia. Saya pakai nama kuburan juga di kampung, namanya Megalamat. Jadi bandnya namanya Megalamat. Mega itu awan, lamat itu lamat-lamat. Jadi kita ngeliatnya ke atas gini kan. Megalamat. Kalau manggung juga begitu. Iya, tapi itu nama kuburan asli, Megalamat. Megalamat. Iya, itu nama kuburan beneran. Itu sempat bertahan sampai berapa tahun atau mungkin sekarang masih ada? Wah, sekarang udah nggak ada. Ya, pemain drumnya ya itu yang Cuping Black. Cuping Black. Terus gabung lagi sama teman-teman di Purwokerto atau bagaimana? Enggak, waktu itu lepas SMA kita saya sendiri ke Jogja. Kuliah? Iya, boleh dikatakan begitu. Saya nimba ilmu lah. Pinginnya sekolah musik sebenarnya, tapi pindah haluan kan. Karena saya ini harus kerja, harus belajar. Jadi ya itu mungkin kayaknya dari orang tua itu. Nggak bisa, lo mesti kerja di kantor atau bagaimana? Iya, itu ya Pak. Apaan lo main musik gitu? Iya, sebenarnya sih kalau sekolah bukan bidang saya main musik, jujur aja. Pokoknya ya udah itu sekolah dulu ya. Sampai beres kah kuliah? Ya, enggak. Akhirnya dua-duanya mental ya harusnya. Saya kan di technical building harusnya kan. Tuh kan, insinyur loh ya. Cuman nggak tahu tuh setiap kuliah lebih banyak waktunya main di kafe waktu itu lah. Mulai ngeband terus belum kenal dangdut saya waktu itu. Belum. Nah, udah ngomong dangdut. Dari thrash, dari hard rock, thrash metal, terus dari duit ngamen. Nah,
Masuk deh racun dangdut istilahnya ya. Waktu Nah itu. ini seru. Masuk di situ deh. Kita mulai dari Nggak ada. bagaimana ceritanya kronologisnya kok bisa thrash metal ke dangdut Melayu. Ini lucu. Silahkan Jadi sambil ngopi dulu kan. awalnya ini ada festival kasidah. Ini kan grup dadakan nih. Ya. Ada ex guru SMP saya itu pinter main biola kan. Akhirnya kita ikut festival Ya. di Purwokerto, festival kasidah. Iya. Itu dapat juara 1 loh. Gimana ceritanya? Sebentar. Jadi- Ini tadi agak keputus. Tiba-tiba ikut festival kosidah kan berarti ada semacam choirnya gitu kan buat Ada. yang nyanyi. Itu Iya. dari grup apa? Kemudian kok bisa direkrut dari pengiring buat lomba kosidah itu gitu Jadi maksudnya. diambil dari putra daerah yang bisa main musik atau yang punya musikalitasnya lumayan. Oke. Oh ini aja nih main gitar, ini Oke. main keyboard, ini main biola. Yes, Nah, terus oke. kita bukan kosidah di musik yang 80-an. Heeh. Kita format Oh, di rearrange. diiris dengan progresif kasidah. Maksudnya gimana tuh progresif kosidah baru? Ini aku baru dengar nih ada. Kasidah tapi progresif. Jenis musik kosidah, oke, biasanya yang kita tahu kan kalau kosidah kayak nasi daria, Iya. desaku gitu kan, Iya, iya. desaku gitu. Nah ini apa progresif? Ada drumnya atau musiknya mungkin gitarnya distorsi atau bagaimana ini? Enggak, jadi kita main clean akustik. Oke. Ada elektrik di waktu itu saya ngaransemen di bagian kodanya itu belajar bikin komposisi musik biar unik karena Iya. ya kalau cuman indung Kepala indung nggak gitu-gitu? dan diuji kakinya melendung kan enggak enak. Dasar itulah ya. Biasa kan. Tapi ketika kita bikin kayak Arabian I terus see. dibikin lagi Yunis ya zaman sekarang Iya. kita udah Oh, tahu unison ya, Yunis, unison. ya. Barengan Unison. gitu. Aksenya menggentak-gentak. Iya. Dewan juri sesak napas. Padahal kita main ngawur. Iya, tahu. Karena unik kan. Pap teret dung teng Tahu. itu. Wow. Belum vokal masuk aja udah berdiri dewan juri. Kebayang nggak itu pasti choirnya pakai koreografi dong? Iya, pakai full kerudung segala macam. Kita ngambil yang bukan mama dulu. Oh, tahu yang muda-muda gitu lah ya. Muda masih full power kan. Iya. Nah, itulah kita baru dengan kemasan kayak gitu. Begitu 2 lagu nyanyi, langsung pengumuman kita juara 1. Oh. Final di Semarang, dapat juara 1 juga di Semarang. Akhirnya juara 1 nih. Kosidah. Kosidah. Di Purwokerto, naik ke tingkat ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Nah, terus ini kan dalam rangka menuju sampai ke Kang Toeng ngerjain Ya, dangdut. saya tetap di Jogja, balik Jogja lagi. Kan saya sekolah. Iya. Di Jogja itulah kita kena Krismon ya, 98. 98. Ya. Kerja udah susah, saya fair aja saya nggak bisa bayar semesteran waktu itu. Karena saya kan biaya sendiri sekolah. Orang tua udah lepas ya. Orang tua lepas. Ya kasihan bapak juga sih. Secara bapak tuh timnya banyak lah. Ngerti. Oh, Iya. sorry. Mungkin mundur lagi sebentar. Berapa bersaudara, Mas Toeng? 5, saya terakhir. Oh, Saya terakhir yang botol. paling jarang pulang ke rumah. Udah kelihatan. Ya kalau gitu ya. Rock and roll. Bangornya udah kelihatan. Enggak ya. lah. Terus. Enggak. Nggak bisa bayar itu, Krismon. Krismon. Nah. Krismon, saya balik pulang kampung Ya. dan mama itu sempat nangis ketika melihat baju alma mater. Oke. Karena di sana saya kan kerja, Iya. nantinya saya sekolah. Mama kan nggak tahu saya sekolah lagi. Iya. Wah, sekolah gulung tikar lah. Semua buku-buku apa saya bawa pulang. Habis itu saya kerja proyek bangunan, Kang. Karena bidang saya memang itu. Aslinya. Saya bener. Saya pernah jadi operator alat berat. Makanya kayak tandem bulldozer, saya pernah pegang bulldozer. Loader, saya pernah pegang juga. Karena memang kita kan bidang survei pemetaan juga, bangunan jalan jembatan air. Nah, waktu kita udah dapat kerjaan, Ya. project,
temen datang. Ya. Bahasa sekarang gini, bro, nih Band Jogja manggil kita main lagi gimana? Racun lagi datang tuh. Jadi ya udah, proyek kita tinggalin. Balik lagi ke Jogja. Jemputnya pakai mobil bak, keren. Pakai jet 1000 cap dorong kan di sepanjang jalan, gila. Terus sampai Purworejo itu. Main di Purworejo, saya ingat di lapangan Bagelen. Ini masih rock dong? Apa udah dangdut? Masih rock tapi. Masih rock. Nah, ini begini. Hah. Dia kan tahu kita pemain iya ya. Tapi nyampe di sana grupnya dangdut. Hah? Gimana coba? Oke, ini ada job nih, manggung. Ada job manggung. Dipikir main seperti biasa dong, lagu-lagu rock dong. Yes. Sampai di panggung, ternyata panggung dangdut. Oh, kayak pasar malam gitu, kayak acara-acara hiburan gitu. Acara hiburan cuman mainnya weekend. Oh. Di Sabtu dan Minggu aja. Iya. Tapi apa boleh buat, kita kan udah gatel juga main gitar kan. Iya. Nah, terus nggak taunya jadi mereka tetap main dangdut, tapi di tengah pertunjukan dangdut ada 3-4 lagu rock. Disitulah aku main. Oh, awalnya itu kan, karena itu mainnya reguler. Ya. Suatu ketika pemain lead gitar dangdutnya nggak bisa berangkat. Oke. Semuanya mulai ke kita. Lu aja yang main. Wah, mampus. Secara lagu cuma tahu dangdut itu Mawar Merah, LV. Iya itu tahu lah lagu itu. Terus umum Terajana itu kan lagu-lagu Rindu gitu-gitu ya. Rindu Penuh Diri kan. Ya dulu kan memang Iya, oke. Nah dari situ lah terus udah kamu aja yang main. Aduh, mampus lu. Enggak, nanti dibantu keyboard. Wah, selamat gitu kan. Tapi besoknya pemain gitar nggak datang juga. Sengaja tuh, jangan tuh ya. Biarin aja nih, biar nyemplung di dangdut. Terus. Iya. Dia mau nggak mau kan dengerin lagu. Dulu itu gini. Dulu itu zaman kaset. Kita nyari beli kaset satu-satu gini kan. Lagu misalnya lagunya si A gitu kan. Di kaset ini cuma ada satu lagu doang. Yang hits. Yang bawah nggak kepake. Ya udah beli berapa kaset itu kan, dengerin, nggak masuk. Notnya mungkin kebaca, mainnya bego kan. Nah terus, ini teman-teman itu sampai saya luar biasa. Thank you banget teman-teman. Siapa aja? Kalau silakan sebut namanya kalau masih ingat. Dulu itu ada almarhum Dwi ya, anak Kebumen. Pemain apa dia? Keyboard. Dia luar biasa, dia masih young man dia tuh. Iya. Udah nggak ada, udah meninggal. Ya. Terus ada Vio tuh sekarang ngajar di Yamaha sini. Jakarta di Pondok Indah. Oke. Dia drummer. Terus ada Alen, pemain bass. Alen udah jadi bos di Rian Jaya dia. Oh, di Rian Jaya. Halo Mas Alen. Terus Mas Cipto di Surabaya. Oke. Mas Cipto mungkin pulang kampung katanya sih. Info terakhir. Lainnya saya agak lupa nih, pemain suling apa itu. Dari situlah Kang aku ngulik lagu dangdut buat nyelamatin anak-anak ini, karena kalau nggak komplit mereka nggak bisa main juga. Betul, jadi istilahnya show itu jadi komplit, ada dangdut juga fase, rocknya fase, itu ya yang diuber waktu itu ya? Yes, jadi saya ngajarin juga ke kayak bass lu nggak begini kalau rock. Nah itulah riff rocknya ya. Saya tularin. Dangdutnya mulai aneh tuh. Maksudnya aneh? Udah banyak lagu biasa gitarnya menjerit. Tapi sebenarnya dalam hati begini, ini suatu tantangan lah. Jangan cuma ngebut doang lo, bisa nggak lo main dengan sepenuh hati. Jadi kalau kita nggak mencintai memang nggak akan bisa. Jadi saya belajar mencintai dangdut itu agak susah awalnya, jujur aja. Temen yang bilang, lu dangdutnya kaku banget lu. Kalau orang Jawa bilang galeko gitu. Galeko ya. Tahu ya, leko itu apa sih? Nyaman gitu lah. Nggak ngenah kalau orang Sunda ya gitu ya, nggak resep gitu. Nggak resep. Nah, dengerin lagu dangdut, saya banyak terinfluence dari kayak almarhum Mara Karma. Oke. Akhirnya ketika kena dangdut beat,
bahaya juga beatnya nih. Lagu-lagu zaman dulu kan, lagu-lagu 2/4 tuh kan Iya. gila juga. Iya. Nah, di saat lagu-lagu belajar lagu-lagu dangdut yang beat api 2/4, saya jor-joran main distorsi. Dutan, gudang, cek gitu kan. Iya. Kebayang kan? Kebayang, iya. Tapi saya demen di bawah ribut yang nonton. Oke, berantem. Iya, oke. Apa headbanging lah. Apa gila kita kan. Oke. Nah, dari situ terus teman-teman udah belajar yang ini, yang lagu slow ya. Mulai belajar, mulai bisa. Yang pure dangdut gitu ya. Yang pure. Nah, ada grup satu lagi yang lebih besar dari grup ini tadi bandnya namanya Dinamika Band. Jogja itu ya? Iya. Dinamika Band. Iya. Oke. Itu jadi gini, ketika Dinamika off cuman berapa hari gitu kan. Iya. Itu ada temen yang nawarin, ikut aku aja. Oke, cabutan. Freelance ya. Iya, ini ada bos nih. Alatnya lebih cihoy. Lu mau minta gitar apa dijabanin gitu kan. Oke, iya. Waktu itu kan kita belum punya gitar kan. Iya. Wah, tapi kok nggak enak sama anak-anak. Kamu ntar nggak berkembang gitu. Senjatanya racun, luar iya. biasa. Oke. Aduh, tapi gimana ya? Enggak, karena kalau kamu masuk, kamu bisa rock. Kita juga main rock juga di tengah. Oh, itu jawatan kan dulu gitu. Iya. Dangdut, rock lagi. Lah. Iya. Nah, udah akhirnya ya dijemur di rumah kan. Buset. Kayak artis. Oke, nah tadi kan punya bos. Pasti dibeliin gitar dong waktu itu pertama Iya kali. sih. Iya bener. Oke, disuruh pakai gitar apa waktu itu? Terus milihnya apa? Waktu aku datang, ini udah beda ini ya. Iya, beda tim tuh ya. Beda timnya. Ini grup Klaten, ikut grup Klaten. Jadi ini kayak pasar malam juga kan. Oke. Kalau ini lebih gila, karena mainnya setiap hari. Reguler dong. Buset. Asli. Nggak kayak band yang Dinamika ini, dia kan paling weekend gitu kan. Show lah habisnya. Iya, di sisa waktu kita masih bisa ngayang. Betul. Hajatan atau apa gitu. Iya. Ini nggak dipatok setiap malam. Bisa 10 hari, 15 hari dalam satu kota. Luar biasa, asli. Dan disitulah adrenalin kita kayak dipacu. Setiap hari nonton orang itu 10.000, 20.000, banyak banget. Tapi makin banyak tantangan karena ya ditonton orang segitu banyak, kita main mesti bagus. Tapi berarti waktu itu udah istilah kata semakin kental dong dangdutnya. Repertoar, lagu dan sebagainya. Kalau kental sih sebenarnya belum juga karena ya itulah. Saya pusing dengan list dangdut waktu itu, banyak banget. Oke. Paling ya jurus terakhir noleh pemain keyboard. Wih. Ambil. Iya. Ya, tapi kan ini banyak gitar itu, kan? Tidak ambil keyboard kok. Aku cari selamat juga. Saya mulai, punya tanggung jawab yang tinggi, main mesti perfect nih. Dan dangdut itu kan buat saya, maaf ngomong gitu, musiknya kan musik batu nih. Iya. Kalau nggak mirip orang Nggak nyantol. Benar. Iya. Semakin persis semakin bagus itu. Semakin bagus. Nah, di Klaten ini saya banyak belajar, termasuk banyak lah yang ngasih sharing ilmu dangdutnya. Terutama aku lagu ini nggak tahu. Nah, yang teman-teman di Klaten satu tim itu, yaudah nanti aku ke radio, beli kaset kosong C60, ngopi di radio kan, sampai segitunya biar gue bertahan di. Itu cara paling ampuh gitu. Iya, biar Radio dangdut dong. Iya. Biar aku bertahan di band itu kan, di timnya mereka gitu. Oke lah. Nah, ketika lagi dasar-dasarnya, Ya. aku ikut tim Klaten karena seumur umur Kang, aku tuh pernah main musik dari jam 8 pagi sampai jam 7 pagi ngikut band Klaten itu, tim Klaten di acara besaran di daerah Demak. Jadi Besaran tuh habis lebaran ya. iya, jadi satu lokasi, satu lapangan bisa ada 7 panggung, kenceng-kencengan alat, cakep-cakepan main, cantik-cantikan penyanyi. Ngerti. Jadi siapa yang main sampai pagi itu yang bagus karena ditonton terus. Itu nggak ganti-ganti pemainnya? Enggak. Buset. Gila nggak?
Iya, Dopingnya harus nggak boleh. Nah, dopingnya dulu cuma kerating daeng padahal. Gila, main dari pakai sepatu sampai lepas. Gila itu sekarang nggak tahu tuh tradisi itu masih ada apa nggak besaran di Demak. Harusnya masih ada. Iya. Pantura, Demak, Kudus, Iya. Pati itu pasti. Iya. Terus Sekatenan juga Iya. sama Sekatenan. Terus di Jatibarang tuh ada tradisi petik tebu. Setahun sekali itu, setahun Iya. sekali ya. Itu kita main juga. Ya main gitu dari pagi sampai pagi. Gila itu. bener. Tadi belum disebut yang band Klaten itu apa? Oh ya. Jadi Ciptaria ya yang di Klaten. Iya. Ciptaria. Ciptaria. Masih ada sampai sekarang, masih kontak. Dua tahun Pimpinannya mungkin Pak siapa? Pimpinannya 2 tahun yang lalu udah Meninggal. almarhum, iya udah meninggal. Ya. Padahal luar biasa tuh Pak Joko itu. Pak Joko ya. Pak Joko, iya. Ini cerita ini ya. Apa cerita di Ciptaria ya? Iya. Saya masuk Ciptaria itu ya detail gitarnya Kang. Oke. Aku harapanku tuh Ibanez apa bisa ada dibeliin gitar lebih bagus lah. Ya. Yang di sono adanya Kramer. Oh, waktu itu booming dong keren. Iya, tapi waktu itu Kramer gitu begini kan. Oh iya. Kramer pokoknya aduh gimana ya, bukan nggak tahu dah, aku nggak suka aja dulu Kramer. Ibanez maunya. Ibanez, Steve Vai waktu itu kan lagi nyala-nyalanya Steve Vai ya, para rocker kan tergila-gila jam. Flower Jam. Flower, RG. Yo, minimal 550 kan. 550, Yo, iya. legend. Jepang ya, yang Jepang ya, belum Korea ya. Belum. Oke. Ternyata nyampe sono ada Kramer sama RG 350. Aduh, bawah serinya ya. Bawah ini Iya. kita pakai, ini nggak bisa Kang. Oke. Jadi aduh, nawar ke bos, aku minta RG dong. Ya udah RG yang mana? 550 aja, nggak usah jam. Pak Joko. Pak Joko. Keren. Warna apa tuh? Hitam. Wih, Blacknya maple. Yo, ay, Udah terus. kayak Sarani. Sarani waktu itu kan, iya. Di album Jabrik kan dia Yo, pakai itu. ay, bigat hitam. Yo, ay, terus. Ya udah, kita pakai Ibanez tuh, waduh, udahlah, sudah soundnya perfect, gitarnya enak gitu kan. Waktu itu Mas Untung pakai mobil-mobilan analog atau udah Oh multi iya, efek? waktu itu saya masih pakai Stombok lah, masih kayak pakai turbo distorsi, turbo overdrive, Orange, terus overdrive kuning, Metal Zone masih pakai hitam, terus delay, super DD3, shifter, oke. terus ensemble gitu, itu pakai tuh kompresor, Taurus, wajib. Enggak, Iya. waktu itu aku pakai Wiro Sableng 212 Scorpion. Wah, Jadi, Scorpion. legend. Ayo, PV kan? PV. Wiro Sableng 212 itu udah sedep banget Kang. Mau mirip-miripin Eddie Van Halen dapet, mau Haji Oma oke. Sampai berapa tahun di Ciptaria. Ciptaria itu? 1 tahun lah kurang lebih. Nah, ketika lagi naik-naiknya itu begini. Di tahun 99 tuh tiba-tiba ada temen nawarin saya ngeband di luar negeri. Ini sebenarnya berat. Aku lagi semangat sama anak-anak, tapi aku pengen jalan-jalan juga Kang. Ini maksudnya long trip di luar negeri itu? Jadi luar negeri itu ke negara Brunei. Brunei itu kan nggak ada band boy. Tahu, buat Makanya- hiburannya para sultan itu. Iya, jadi mereka pemain impor semua. Yes. Secara di sana nggak ada pemain band, pemain musik nggak ada. Terus Ya udah, berangkat. akhirnya berangkat itu sampai begini. Aduh, saya ingat tuh almarhum bos tuh, ada orang yang baik banget. Pak Joko itu ya? Iya, jadi kamu minta gaji berapa sampai segitu? Saya sampai nggak, Ya Allah. sampai aku, aduh. Bingung dong. Tapi aku kepingin apa pengalaman juga. Iya, ngerti. Secara waktu itu kan aku umur 20-an lah. Masih young man. Pak Joko juga nggak bisa apa-apa akhirnya. Iya, sebenarnya keberatan waktu itu. Secara tim lagi cihui-cihuinya lah waktu itu. Iya. Timnya lagi bagus-bagusnya. Lagi waktu itu kita ada wacana
gabung dengan salah satu produk rokok, Reso sampai Jawa Timur, sampai ke nyebrang Bali. Tapi semakin waktu mendekat kan saya juga harus ngasih keputusan berangkat enggaknya ke luar negeri. Akhirnya aku berangkat, izin, walaupun ya aku masih ingat lah almarhum tuh kayak kehilangan. Aduh pokoknya lu ya udah, cuman hati-hati di sana, jaga diri baik-baik. Aku masih ingat omongan itu tuh. Pada akhirnya sempat berapa tahun tuh ke luar negeri Brunei? Kontraknya sebenarnya 2 tahun, tapi saya mutus kontrak di jalan. Setelah berapa lama jalan? Tahun lebih lah. Sempat lama dong. Lama. Tahun. Kenapa itu? Sebenarnya sih betah Kang, secara finansi kita aman gitu ya. Iya. Tapi percaya nggak percaya Kang, saya itu sampai lihat pesawat nangis pengen pulang beneran. Oh enggak. Iya. Luar biasa. Ya. Cuman di Brunei ini banyak banyak pengalaman yang saya dapat. Artinya ketika kita datang ke negara orang, kita itu benar-benar dihargai sebagai seorang musisi lah. Jadi banget, karena secara di sana tidak ada musisi. Ada musisi sih ada, tapi kebanyakan di Brunei musisi yang asik buat diri sendiri. Saya ketemu langsung itu lulusan Institut Gitar Teknologi US. Amerika? Iya, US. Tapi ketika dia pulang ke negaranya, dia nggak mau bikin band. Jadi asik dengan minus gitar atau minus drum aja. Oh, mainnya cuma di kamar. Individual. Yes. Ya, nggak mau ngegrup. Nggak mau ngegrup. Jadi kalau mau ngegrup ya harus kayak gue mainnya bisa nggak? Halo, gue harus begini. Saya ketemu tuh orang-orang seperti itu. Idealisnya habis. Sampai di sana juga kita baca lagu dulu di Brunei. Karena kita itu main di TV Brunei di radio television. Oh, ada show-nya di situ rutin reguler, gitu. Iya, setiap hari? Enggak, seminggu 2 kali. Oh, I see. Jadi karena di sana nggak ada band boy ya impor kan. Dan kita orang Indonesia yang harus jadi orang Brunei karena ngulik lagunya lagu-lagu 3/4 Melayu. Kalaulah abang sukakan adek. Secara gondrong, ya. Masuk TV suruh potong. Potong lah. Potong. Ya ampun. Potong. Tapi di sana saya ketemu Gibson, ketemu Ingrid. Wow. Kita benar-benar, you mau pakai gitar apa? Ya udah kita ke Singapura. Asik. Jalan, belanja. Setelah password udah disiapin, tok. Kerajaan, dia free lah. Iya. Ampun dah. Itulah. Saya betah sih, Setengah loh Brunei. Ya. Oke, berarti pengalaman di Brunei udah dapat banyak. Terus sampai akhirnya dari Brunei itu apakah balik ke Klaten atau Jogja atau langsung ke Jakarta? Ceritanya bagaimana itu? Jadi di Brunei itu ya sempat ke Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara kita sempat lawatan kan, pertukaran kebudayaan. Kayak misalnya kayak Myanmar, Filipina. Nah, itu kita sempat lah. Itulah jadi kita tahu luar negeri mana-mana tuh ya ketika aku di Brunei kan. Nah, balik dari Brunei udah. Nah ini balik Jakarta atau langsung ke Jakarta atau balik? Tarik dulu sama Klaten. Balik lagi ke Cipta itu tadi. Nungguin dan sekian tahun. Kasihan loh. Berarti kan memang keterikatannya tuh udah tinggi. Ya apa ya? Karena mungkin anak-anak juga welcome. Iya. Pokoknya yuk pulang langsung masuk gabung. kandang gitu kan. Ya habis sempat ke Klaten dulu beberapa bulan lah. Sempat. Nah, akhirnya hijrah ke Jakarta. Siapa yang ngajak? Apa pindah sendiri? Gini. Yang ngajak ke Jakarta itu sebenarnya udah almarhum juga, masih saudara juga. Jadi udah ngeband aja di Jakarta, kamu kan banyak lagu band. Ya udahlah, kita ngeband di Jakarta. Aku berangkat. Sementara di Cipta kan udah ada lead gitar, jadi aku nggak enak juga kan. Iya, waktu ditinggal ke Brunei itu. Iya, udah ada lead gitar yang udah ngulik mati-matian list lagunya kan kayak nyingkirin orang gitu kan, nggak enak. Ya. Jadi aku datang buat ini aja, buat ketemu kangen aja.
tetap hijrah ke Jakarta, merantau di 2001 aku sini. Startnya apa? Langsung ngerjain, udah dapat proyek atau gimana tuh awal? Belum. Gimana tuh? Belum. Kalau awal tuh dulu main jadi band Showtime. Dulu tuh ada di ND di belakang Golden Truly itu. Oke, Tapi itu terminal. kafe dangdut juga. Cuman ada bandnya di tengah, terus dangdut lagi. Jadi kayak sistem Show laken ya, showtime gitu. ya. Kayak nightclub. Iya, iya kayak gitu. Ya udah, kita main cuma sejam setengah. Mulai kenal dia tuh temen-temen tuh. Bro, lu ngeband sama siapa aja? Enggak, aku masih free. Ya udah gabung sama band kita deh. Ya udah, mulai gabung banyak teman, mulai keluyuran tuh. Kita main malam kayak di Mangga Besar, Kota Tua. Wow. Mulai itu, mulai rekaman itu, mulai ketemu orang. Kita masuk ke dari manggung ke dunia recording sekarang. Oke. Lagu apa atau proyekannya siapa dan yang ngajak siapa, di studio mana di Jakarta rekaman? Kalau rekaman itu dulu, saya sering bantuin Pak Rento ya, Rento Saki. Oke. Ya. Itu adiknya apa kakaknya Pak Hendro ya? Adiknya Pak Hendro. Iya. Ya. Itu awalnya, terus saya lupa lah tuh proyek lagu siapa, yang jelas tuh lagunya Pak Rento. Saya mulai jadi additional player. Nah, terus mulai kenal adiknya lagi, Eko Saki. Terus mulai kenal Pak Hendro Saki. Itu. Udah jelas ke dangdut langsung Iya, ini ya. Jadi begini kan, Pak Hendro kan tanya ke adiknya, Ren ada pemain gitar nggak? Tapi yang genrenya jangan dangdut. Saya masih inget tuh. Suruh ngisi apa mas? Ya pokoknya suruh masuk. Aku pengen tahu nih. Oh apa kayak ini temanku aja. Nah, rekaman pertama kamu artis. Rekaman pertama. Iya. Masih ada nggak sih itu studionya? Sekarang? Sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah pindah kan? Di mana? Di Cirende. Cirende? Iya. Selatan. Iya, Oke. udah pindah. Pertama diajak rekaman itu Pak Hendro Saki. Dan kebetulan waktu itu kan aku udah mulai aktif di regular TV lah Sama sama Pak Hendro, RCTI. RCTI. Nah, Acara TV pertama Gulali. RCTI bukan? baik. RCTI. Oke, dari Pak Hendro. Pak Hendro mulai ya itu diajak rekaman di Studio 4 Kampung Artis. Dan Pak Hendro telepon dulu waktu itu, ada gitarnya, ada pak, efek bawa semua, gitar bawa semua. Ya udah. Tindahan dong. Ya pokoknya aku panggil taksi kan, taruh aja udah. Secara aku kan belum tahu kayak apa musiknya, ngisinya nanti apa. ngisinya apa. Jadi akustik pun aku bawa waktu itu. Sampai Studio 4, dengerin kan. Ini partnya, aku baca partnya. Bisa baca pak? Ya kayaknya bisa pak. Jangan kayaknya. Gitu. Ya tau lah. Ya oke. Waktu itu operatornya Pak Darman. Saya masih ingat tuh. Pak Darman ya. Pak Darman. Jadi Pak Darman keluar, Pak Hendro pegang tape-nya kan. Iya. Remote-nya dia play. Intro oke. Mau matiin intro doang. Coba cari sound dulu. Oh iya mas. Sound clean. Gue cari sound clean tukang. Awas tombok, Capri M kan. Wah, sound clean ketemu. Nah, coba sound blocknya, drive-nya kan. Nah, ini lucu nih. Dulu kan kita di istilah-istilah block belum tahu kan. Taunya apa nih, overdrive atau apa itu kan. Sound block yang apa ya pak? Jadi memang kita kan. Itu distorsi, overdrive gini. Itu save, oke. Coba lead, nge-lead. Coba lead yang ngerok kayak apa gitu kan. Ngerok aja, improv. Udah kayak sambil audisi gitu ya, ngetes gitu lah. Di audisi bener tuh. Tapi kita nggak ngeh. Begitu. Dia udah dengerin lagi dia keluar. Lupa, nggak dimatiin, nggak taunya lagunya Yati Pesek. Pak Hendro, aduh ampun deh. Gue dikerjain juga. Pertama rekaman diajak. Lagunya Bu Yati Pesek. Vokalnya Yati Pesek, lagunya Pak Hendro, musiknya lagunya nggak tahu punya siapa. Tapi arrangernya
Pak Hendro. Udahlah itu, sampai itu lupa matiin. Darman ngakak kayaknya tuh. Ini soundnya clean aja. Katanya sound clean doang yang diambil. Dikerjain. Gak tahu deh. Tapi Ngerti. kalau diceritain ngakak juga dia. Itu jadi pertama dan kemudian keterusan atau istilah kata link pertama itu dari golongannya Pak Hendro and the Gang gitu ya waktu itu ya? Waktu itu ya, karena setelah kita ngetek di Kampung Artis tuh saya dapat ada feedbacknya beberapa teman-teman penata musik, pakai ini aja, suruh ngisi gitar. Ngerti, dari mulut ke mulut Dari lah. mulut ke mulut lah, itu lah. Terus lah sampai sekarang. Iya, sekarang. Sampai akhirnya tadinya additional play jebet-jebet sampai akhirnya yang paling sekarang kita masuk ke ini nih, karya-karya Mas Toeng nih. Oke. Itu awalnya gimana sampai bisa ngerjain musik lagunya juga dari Nita Thalia, Ya. Goyang Heboh. Itu salah satu lagunya Pak Toeng. Itu ceritanya gimana dengan Nita Thalia itu awalnya dengan itu gimana tuh? Dulu itu saya ngerjain, saya pernah ngikut salah satu produser. Ya. Jadi ini bikin lagu-lagu sweet rock, pop rock. Oke. Rekaman waktu itu di Kalimalang. Ya. Nah, saya tahu tuh Nita Thalia gitu kan. Dia di studio 2. Saya ngisi gitar di studio 1. Ada almarhum Dedi Dore. Oh, oke. Kayak beliau ya, pokoknya lagu beliau lah. Waktu itu kita ngerjain bareng-bareng sama teman-teman di studio 1 di waktu itu masih analog, Kang. Oke. Masih analog. Kayaknya Nita Thalia di studio 2 masuknya. Nah, ketika kita ngisi gitar tuh ditungguin sama, saya nggak tahu itu suaminya Nita Thalia, awalnya baru di almarhum. Iya. Kita kan nggak tahu itu suaminya. Dia cuman masuk, buka pintu, punten ya, boleh sini, silakan Pak. Mas saya lagi ini ngetek. Jadi saya cuekin kan. Nah, terus ada juga Mas Eko Saki. Kalau Mas Eko Saki kan ya belum akrab waktu itu, cuman udah tahu. Nah, mulai bisa nggak bikin dangdut yang gitarnya kayak gini? Iya boleh. Saya belum pernah bikin lagu dangdut. Itu berarti lagu pertama atau Iya, pertama kali. Goyang Heboh itu lagu pertama Mas Toeng dibawain Nita Thalia dan booming. Itu lagu pertama. Lagu pertama saya bikin dangdut. Wow. terus oke, berkelanjutan dong komunikasi. Nah, ini saya ingat kejadian ke pembuatannya itu tahun 2004 pas bulan puasa Ramadan. Saya numpang komputer temen di Lebak Bulus. Saya kan belum punya alat buat rekam. Jadi setiap malam saya waktu itu tinggal di Kebayoran Lama, jalan ke Lebak Bulus, pinjam komputer temen kan. Wah, gimana ya depannya? Wah, ini aja deh, gitar. Wah, nggak enak. Piano, wah nggak sedep piano. Rock masa piano gitu kan. Nah, jadilah Goyang Heboh. Waktu itu saya bareng Mas Eko Saki. Dan jadi Mas Eko Saki juga ngebantu Sair apa kan. Nah, terus ketika demo ini dia belum ada lagunya. Yang nyanyi gitar. Saya bilang ke Pak Eko, Pak, Sair ini saya cuman bisanya gerisa-gerisanya doang, dicek dong. Karena waktu itu kan Mas Eko juga lagi masuk ngerjain beberapa lagu punya Teteh kan. Nah, saya mulai datang tuh ke Mas Eko. Mas Eko juga sering ngajak misalnya ada off air. Main yuk besok yuk sama band ini. Ayo boleh. Tapi lagunya yang aku tahu ya. Iya, yang nyanyi Jagat gitu kan. Jagat. Jagat Aryani. Jagat belum. Halo Jagat. Jagat belum ngetop waktu itu. Apa kabar tuh anak? Apa kabar? Buset, tuh anak nggak ada capeknya nyanyi mulu loh. Dan kita berhasil membakar Depok. Wow. Dibius sama gue sama Jagat lah, jujur aja waktu itu ya kan. Iya. Lagu-lagunya pokoknya lagu Tarantula kan makanan gue waktu itu kan. Ayo. Tarantula rasa malam stin lah pokoknya. Gue ajar habis waktu itu. Udah. Habis itu terus diskusi masalah lagu Goyang Heboh sama Mas Eko. Cuma mana musiknya gitu kan Mas Eko ya. Nita kan lagi butuh lagu rock lah juga. Rock. Nih
kasih dengar ke Mas Eko. Sayurnya mana? Itu gitar aja gaet. Duh, ini instrumen ya pokoknya gitulah. Sayurnya belum jadi. Nah, tapi minta cepat kalau waktu itu kan minta cepat. Ini belum jadi. Mas Eko ke Surabaya. Oke. Ngapain tuh? Ngasih dengar ke Imron sama Mas Fris, Mas Imron. Oke, Moneta. Ya. Saya ingat. Iya. Jadi Mas Eko ke Surabaya sama istrinya itu ngasih denger. Iya. Terus pulang ke Jakarta dia ngasih tahu ke aku gini, ini udah aku dengerin ke itu Imron. Katanya ini siapa yang bikin? Tapi ya masa sih kasih denger gitu kan? Buat apaan? Pemalu mesti berantakan. Enggak. Ini aku lagi bikin sama Untung nih, bikin begini gitu kan. Kata Mas Eko. Gak lama jadilah lagu. Sayurnya udah komplit. Kita dibantu Mas Eko juga syair itu kan. Rekaman di Depok. Dan rekamannya digital di studio temenku. Dengan para pendukungnya tuh pemain drum rocker juga. Siapa? Nih, Oji itu pemain drum? Pemain drum. Oke. Pemain drum itu Flash. Pemain drum rock juga kan. Jadi ada cerita lucu lah waktu aku penggarapan. Waktu itu kebetulan Oji itu reguler ngeband sama aku juga kan, ngamen. Oh, kebetulan udah bareng. Bareng terus aku telepon, Ji, lu rekaman mau nggak? Dia mau lah. Sebut di Depok ya. Ya udah, belajar, denger. Tapi aku yang pegang komputer waktu itu Kang. Iya, ngetik. Intro doang. Begitu mau masuk gendang gue matiin. Terus, ini lagu rock beneran nih? Iya. Vokalnya belum ada, belum. Ntar vokalnya di tengah. Ya udah, intro dulu ya, lu dengerin. Wah, kan kayak Metallica depannya tuh. Iya betul. Matiin lagi. Iya. Wah, take deh intro deh. Take deh. Wah, secara drumnya live itu kan. Betul. Begitu song, sebelum song intro gitar masuk, kan gendang masuk. Gendang masuk ya. Gue nggak lupa matiin Kang. Dia kan bukan anak dangdut. Itu kan ada suara gendang. Gitu kan. Itu lagi. Iya. Oh, iya Ji. Ini emang lagu dangdut. Kenapa lu bilang lagu rock? Kata dia kan. Gitu. Dibohongin. Karena kalau nggak gue bohongin nggak datang. Mau, iya. Thanksin. Kena lu sama Mas Toeng. Sorry Jack. Kemudian habis itu berarti perjuangan lagu Goyang Heboh itu sesuai dengan hasilnya memang ya. Nggak pendek gitu ya, mulai dari pembuatan itu ya. Ya, saya mikir intronya aja lama banget kan, artinya aduh ini apa ya yang intinya yang nggak umum lah, artinya yang unik apa sih gitu kan. Terus ya itulah akhirnya rekaman ya bantu ini laguku gitu sama Mas Eko. Ya udah, di mana rekamannya? Di Depok. Udah, take drum. Intro doang matiin komputer, matiin lagi. Begitu lupa kesekian kalinya kan. Duh, itu ada gendang. Iya emang lagu dangdut Ji. Kena lagi tuh Ji. Itu, terus suling nih Kang. Suling apa dipecahin? Yang nyuling itu Dede. Namanya Dede, anak Tangerang. Jadi main sulingnya bagus. Jadi di Derlut dia nggak ada berdapat sampai sulingnya dipatahin begini kan. Beneran tuh. Gila juga sih Dede. Bukan gila lagi jadi. Ded, gimana Ded? Nah, ini sorry nih nanti di sensornya. Koyo asu. Gue yang dipatahin gue ngakak gitu. Beneran. Terus yang main gendang Cagimun. Oh, Cagimun. Ya, masalah. Yang main bass Ari bass. Ya. Aku pengen tahu apa komennya Tenita gitu. Udah jadi gitu dia ngisi. Pak Rudi ya. Apa itu kan Pak Rudi produser yang kupingnya jeli juga. Gitu. Yes, jadi ini merupakan waktu itu ya warna baru kan. Asli 2004 gitu ya. Iya, 2004. Secara aku juga masih kental kan. Iya, Terus apa?
keluyuran malam juga aku masih main band. Interlude-nya aja panjang banget tuh lagu. Kalian coba search aja ya Goyang Heboh ini Total Hit itu. Di situ itu lagu, waduh, dia ada panjangnya itu musiknya ya, part musik. Part vokalnya dikit banget. Iya kan? Cuman depan gelisah. Interlude 2 part loh. Iya kan? Yang biasa itu terus kemudian ada yang apa itu double atau apa itu kan? Iya, benar. Itu makanya kita minta dan Pak Rudi pasti istilahnya Iya. ini nih. Iya. Ini jadi nih. Yes. Apa yang Mas Toeng rasain kemudian toh memang jadi dan meledak waktu itu. Iya, apa rasanya Mas Toeng? Nggak percaya aja sih. Nggak percaya. Asli. Bahkan waktu 2005 ya. Lagu itu kan 2004 beredar. Iya. 2005 itu kan dapat SCTV Award. Iya. Jadi kita di red carpet lah. Saya aja masih Oh, bingung. Iya dong. Apaan nih? Saya masih bingung ngapain ini apaan itu. Jadi waktu itu manajernya masih Pak Anom. Oh, Pak Anom. Pak Anom tuh manajernya si Teteh. Nelfon, Wes, tanggal sekian pakai baju rapi ya gitu. Apa sih Pak Anom? Nah, anak rock and roll bebas aja, anak rock and roll gitu kan. Saya punya rapi. Ini nggak tahu kalau kita dapat undangan SCTV Award waktu itu. Ya udah dijemput sama Pak Anom. Ya udah Mas, saya jemput di sini. Oke. Kaget saya ke JCC Senayan. Acara apa Pak Anom? Ntar juga tahu. Eranya masih aja ntar juga tahu. Padahal dia kan udah tahu nominasi dan kontemporer terbaik gitu kan. Dan waktu itu memang gini, itu lagu memang ya nggak umum di dangdut ya, terutama di rocknya ya. Mungkin udah ada rock dangdut zaman Tarantula atau bandnya Almarhum Karma yang ada distorsinya ataupun Pak Haji ya, tetap ada distorsi sedikit gitu. Tapi ini kan total nih. Iya sih. Istilahnya buset. Aduh. Itu iya lebih apa ya sebenarnya warna baru itu. Iya. Jadi sebenarnya gini. Gini loh Kang, sebenarnya saya ada misinya juga bikin aransemen itu. Jadi lebih ke musik edukasi ya. Jadi biar anak-anak itu ngulik, belajar soulnya juga. Jadi apa sih ya biar lebih berkembang aja lah. Di Goyang Heboh itu kan banyak teknik ataupun sound yang mesti mereka pikirin. Iya. Ya cuma sekedar sound booster tempel gitu maksud aku. Jadi nggak bisa. Harus ada whammy. Wah kan. Iya. Harus ada pedal pitch shiftingnya itu lah. Kalau satu gitar ya gitu ya. Kalau dua gitar bisa buat ngejam kan itu kan. Bisa. Itu asli itu Goyang Heboh. Mungkin cerita itu pasti panjang kan, dengan kesuksesan Goyang Heboh itu. Itu kemudian ada Pasukan Dangdut. Pasukan Dangdut itu Berapa jauh atau 2007. 4 tahun. 2008 edar. 4 tahun berarti selisihnya. Iya, betul. Iya, itu atas permintaan siapa? Itu Teteh. Apa instruksinya coba? Aku pengen tahu itu. Gini, jadi Mas, saya bikinin lagu yang kayak Goyang Heboh dong. Oke, temanya bebas, pokoknya buat on stage. Oke, kalau gitu cerita Teteh di panggung aja. Ya udah, itu lah saya bikin Pasukan Dangdut. Dan itu saya terinfluence dari musik thrash metal. Itu kan sama kayak Sepultura depan. Iya, aku tahu. Sama kayak Goyang Heboh, saya terinfluence dari musik Metallica. Iya. Tapi tetap itu Mas Gemung juga. Coba kalau di Pasukan. Pasukan Mas Husen. Oh, Mas Husen. Karena ada unsur apa? Saya pengen ada bermain tabla, feel tabla itu sendiri sedikit tabla lah. Ya, Mas Husen saya telepon. Oke, ini 2/4 ya? Iya, waktu tag ya. Jahanam juga tuh. Enggak, dia kan bareng kita cek. Duh, tak tahu, gede tuh. Usen bahasanya udah jelas tuh. Bahasanya udah. Terus lucu waktu take Pasukan Dangdut itu ada almarhum Kancil Suyitno, ada Pak Reto Saki sampai pemain tablanya konsentrasi tinggi. Itu waktu take dilihatin orang banyak tuh. Ya. Waktu Pasukan Dangdut itu take-nya di mana? Di Bintaro. Gana sih. Tusuk sate. Tusuk sate. Lantai 1, lantai 2.
Waktu itu lantai 1. Belum ada lantai 2. belum ada lantai 2 ya? Belum. Buset, ribet Waktu juga itu karena ya belum sengetop sekarang mungkin. Tapi karena ada Pak Sutris. Pak Sutris ini kan alumni. Iya. Jadi ya kita pede aja. Secara ada bapak-bapak sound engineering di situ. Iya. Ngambil gendang. Saya tag gitar pun di situ. Tag gitar juga unik, Kang. Itu belum di rumah itu ya? Saya pengen todong. Makanya beda itu. Mewah banget, Yes. pantesan. Kenapa tidak lah, walaupun dangdut ini kan yang saya ikutin selama ini. Iya. Dangdut itu direct langsung kebanyakan. Iya. Iya. Kadang nggak pakai kabinet simulator enggak. Makanya di karya saya ini saya pengen gitar juga selebar-lebarnya. Kalau bisa selebar lapangan bola. Mungkin nggak banyak tahu Kang Toeng berawal dari hard rock, thrash metal, kemudian ke Brunei segala macam ngamen. Tapi ketika berada di Jakarta, para artis atau para pelaku-pelaku seni yang telah dibantu oleh Kang Toeng untuk membuat karya baru. Siapa aja Kang? Yang senior nih. Iya dong. Yang legend tuh ini suatu kehormatan buat saya. Jadi saya kaget ketika pertama ditelepon sama Bu Mia. Bu Mia itu manajernya Eyang Titi Puspa. Nah, jadi gini. Sebenarnya yang harus ngerjain tuh Kang Marcel. Marcel Aulia. Yoi. Kenapa jadi Kang Toeng coba? Nggak tahu nih, gini. Sebelum Bu Mia telepon, Ya. itu Koko tuh telepon dulu ke Marcel. Mas, lagi di mana itu kan? Kabar baik kok, gimana kok? Ini aku kasih nomor ke Eyang boleh nggak? Oh boleh. Eyang siapa itu kan? Eyang Titik. Serius? Saya sudah ngapain? Ya pokoknya ntar Eyang yang nyampein langsung deh. Oke kok. Udah, bla 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 bla. Tutup nggak lama, Bumi yang manajernya telepon. Terus dikasih ke Eyang. Le, ke apartemen ya sekarang. Kita kan nggak tahu yang gimana. Apartemen yang iya nanti di Dharma Bangsa gitu kan. Sekian gitu. Oke yang siap-siap nanti dipandu sama Mia. Iya. Oke yang tutup siap-siap kita hari itu. Jalan dong. Datang ke apartemen. Bener. Yang titip Puspa nggak taunya. Itu suatu Rasanya gimana itu? wah nggak kebayang Ketemu kan legend loh. Iya Living jadi legend loh. jadi kita datang tuh ini yakin nih. Dia kan ada sanggar, terus ada apartemen pribadinya. Jangan ke sanggar, ke apartemen saya aja gitu. Iya yang siap. Apa ini? Nah, nanti dibawa minta tolong security dipandu. Karena kan kita visitor. Pandu ke atas ketemu. Le, gimana Le? Wah, sehat Eyang. Sungkem dong. Sungkem, legend kan? Iya. Yang bikinin musik dong, yang cakep ya. Wah, ini aku langsung inget Ko Marcel. Iya. Apa? Oh nggak kelemen ya, nggak kelem ngerjain. Kata Ko Marcel, yang requestnya gila, lu aja deh, lu kan gila kata Koko kan. Nah, sampai apartemen, yang minta konsep musiknya tuh musik etnik Kang Jul. Oke. Tapi dibalut ada rocknya, etnik, pop dan dangdut, gila nggak? Komplit. 4 warna musik. Eyang, ya ampun terus. Nah yang ngasih rekomen Koko Marcel. Ada anak gila satu di jantung. Akhirnya dikerjain itu. Dikerjain. Itu untuk album Eyang ya? Yang Jadi, mana maksudnya? Itu album persembahan ya untuk Indonesia. Di album Aku Bangga Jadi Anak Indonesia. Oh. Abjay. Itu tahun berapa itu ya? Itu 2017. Kebetulan kan dapat penghargaan juga di. Itu yang dibawain di istana juga itu Yes. atau gimana dengan anak-anak Iya. anak buahnya Eyang itu biasa kan Eyang Iya. suka itu kan? Iya, jadi dia jadi. Menerbitkan penyanyi baru. Iya, kalau nggak salah itu namanya kan The Duta ya. Oke. Ini konsernya udah luar negeri semua dan musik kita yang dipakai kan. Jadi suatu kebanggaan Kang Jul. Asli ini saya suatu kebanggaan lah bisa dipercaya sama seorang legendaris itu di Puspa. Saya juga nggak nyangka. Sebentar tadi aku
sempat salah sebut di telepon Bumia, gue pikir Camelia Malik. Kalau nggak salah ngerjain musiknya Camelia Malik juga kan? Kalau Bumia itu udah lama sebenarnya. Loh kan, bener kan? Jadi aku nggak salah sebut tadi. Bumia itu dari Itu album yang mana itu? dari Aki-Aki Alay, terus yang daur ulang musik baru, Lagu lamanya dia. lagu lamanya di daur ulang lebih modern. Itu saya yang bikin, lama juga kan. Tuh kan? Itu udah lama itu. Wah, pantesan tadi begitu ngomong ya. Oh iya, waktu itu kan Camelia Malik ada gitu. Itu beneran. Berapa album dengan Bu Camelia Malik? Dari 2011-12 kan udah Banyak loh. banyak. Nah, di lagu-lagu beliau, lagu yang dulu kan kaset ada side B ya. Iya. Misalnya lagu side B diambil, dibikin musik lebih modern. Karena Bumi ini kan termasuk yang dia secara musikalitasnya seleranya bahaya banget kan. Iya lah, tahu lah, senior lah. Itu aku salah satu fans belajar Bumi. Iya, Apa bener. kabar? Aku dulu SD sampai bolos gara-gara Bumia lagi promo album. Waktu itu nggak tahu album yang mana. Malamnya main di Stadion Tambak Sari Surabaya. Oke. Gelora 10 November. Paginya dia wawancara di radio Surabaya itu metode Radio Susana. Gua bolos. Waktu sekolah gua matiin sepeda. Radio Susana. Ada Camelia Malik sama Renot Panggabean waktu itu masih. Iya. Cantiknya, Masya Allah. Emang. Malam, akhirnya kita nonton Tarantula. Yoi. Robot. Nggak punya tiket kan, anak SD. Tarantula ya, masih full ini. Big band, udah ada timpaninya segala macam. Iya benar-benar luar biasa. Makanya saya juga satu kehormatan juga kan. Yang ngerjain tuh legend semua ya. Iya. Ada Omar Yanggoman juga terlibat di dalamnya kan. Omar Yanggoman loh secara keyboard. Om Ei, apa kabar Om Ei? Juragan Pamulang. Pamulang. Iya. Padahal Omar itu ketemu saya di Brunei mana? Iya, dia lama. Itu orang hebat juga itu. Orang hebat luar biasa. Om Ei. Gua panggilnya Om Ei. Iya benar. Jadi bentar tadi yang legend. Yang Titik, Tante Camelia Malik. terus Siapa lagi terakhir? Sekarang lagi ngerjain. sekarang Baru beres? baru beres. Penyanyi muda atau penyanyi Pendatang baru. Pendatang baru. Baru. Boleh disebut namanya? Ini produsernya baru juga. Wow. Sebut aja nama penyanyinya. Via Amelia yang dari Surabaya. Oke. Kalau nggak salah dia salah satu timnya Palapa atau New Palapa aku. Wow. Jadi ini baru kemarin baru launching minggu kemarin. Itu sebagian loh itu. Kalau ini kita terusin bisa sampai 2 hari nih ngobrol sama Kang Toeng. Kang, dari pasukan dangdut terus kehidupan berjalan terus lah sampai sekarang dengan perkembangan musik dangdut yang sekarang mulai masuk ke remix lah itu kan itu. Kemudian jadilah masuk ke dalam satu repertoar dangdut. Nah, menyiasati hal itu sendiri musik-musik Kang Toeng yang terkenal kental rockdutnya gitu, ada inovasi tersendiri atau tetap kekeh pada jenis musiknya Kang Toeng atau bagaimana? Sebenarnya gini, antara saya dengan produser itu kan selalu diskusi ya. Atau kita itu sebenarnya koki Kang, sebenarnya saya ini aslinya koki, artinya kita tukang masaknya para produser. Iya, mau nggak mau. Jadi contohnya gini, waktu saya ngerjain Manis Manja, lagu Rela itu kan saya udah nggak main rock lagi. Oke. Udah copot identitas. Pure tukang, lu mau apa? Gua bikinin. Jadi ada lebih ke pop kreatif, ada dangdut, itu aja lah. Udah nggak ada distorsi yang meraung-raung. Nah, kita mengerem, taruh dulu nih distorsinya kan, main clean aja udah, sound clean, dan itu benar-benar clean. Di tag juga di Maiswara waktu itu. Maiswara, Pak Paku. Apa kabar Pak Paku? Masih ada nggak sih Maiswara? Masih. Salam sehat terus Pak Paku.
Kang Toeng, Iya. ternyata perjalanannya komplit dan panjang banget teman-teman yang udah kita dengar dari Kang Toeng. Mungkin ini bab terakhir gitu. Untuk ke depan ini karena musik kan sekarang udah berbeda nih Kang. Iya. Mengenai pemasaran, mengenai segala macamnya lah bentuknya yang tadi barusan kita omong. Mungkin Kang Toeng ke depan itu apakah ada keinginan untuk artinya semua karya yang pernah dibikin Kang Toeng mungkin mau dibikin dengan ramuan baru, Ya. dengan aransemen baru, kemudian dijadikan satu kumpulan album ataupun dirilis sendiri dengan ala Kang Toeng atau bagaimana? Iya, sebenarnya udah terpikir sih Kang Jul. Jadi ada beberapa karya saya yang pingin saya daur ulang lagi ya, Ya. dengan warna yang lebih gitu. sekarang lah. Ya. Cuman ya itu nunggu waktu yang tepat. Artinya ini kita keluarin kalau bisa jangan yang nyeleweng ataupun menceng sedikit. Jadi mesti ya Momen. momen yang pas, terus mood yang bagus mestinya. Ya. Karena nggak bisa juga kita dipaksa harus selesai tapi bad mood, ya hasilnya hasil. Iya, pasti Iya. hasilnya kelihatan seperti itu. Ya, yang aku pengen juga seperti itu karena teman-teman Kang Toeng ya nggak banyak orang kayak Kang Toeng yang semuanya komplit dalam visi, pemikiran, selera yang punya karakter sendiri. Ya aku berharap Kang, mungkin ini juga dari Kang Toeng aku pengennya nyampain ke musisi-musisi muda apapun jenisnya. Ya. Yang harusnya bisa seulet dan setahan banting kayak Kang Toeng. Waktu dan tempat kalian persilakan. Ya terserah Kang. Buat pesan-pesan buat yang muda-muda nih. Buat teman-teman, jadi berkaryalah yang penting. Kalian tetaplah berkarya, karena kalau kita hanya mengcover, ya kita nggak ada identitas. Tapi dengan karya kita akan dapat pengakuan lah paling tidak. Ada pengakuan tentang karya kita. Kalau toh nanti karya kita mau diterima apa enggak itu urusan nanti. Yang penting berkarya dulu. Ketika karya kita sudah mulai dapat pengakuan, kita bertahan dengan pengakuan itu. Wow. Terus berjuang pokoknya ya. Terus berjuang. Itu tadi pesan-pesan dari Toeng Kenzi. Terakhir Kang, maaf ada sosial media yang perlu disebarkan, apa IG-nya Kang Toeng? Saya di IG Toeng Kenzi. Ya. Ejaannya apa tuh? TOENK KENZIE. ZIE Iya. Toeng Kenzi. Sama itu Kang, mau di IG-nya, Facebook maupun di channel YouTube, namanya itu sama. Tolong semuanya di follow dan di subscribe channelnya Kang Toeng. Teman-teman semua mungkin udah kepanjangan atau mohon maaf sebelumnya, tapi apapun itu yang udah mengklik video ini dan nonton, mudah-mudahan ini semua berguna bagi kalian semua. Dan kalau berguna jangan lupa subscribe, like, share, atau komen. Seperti itu. Mudah-mudahan ini semua bisa menginspirasi kalian semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tapi yang terutama aku terima kasih sama Kang Toeng. Suwun loh Kang. Sami-sami Kang. Ngobrol santai ngene iki. Tak repoti ya. Mboten apa-apa nggih. Oh, santai. Teman-teman semua terima kasih, sampai ketemu di video di jackpot berikutnya. Saya Jul Kribil dan Toeng Kenzi. Assalamualaikum.